Yaitu yang pertama, tembok pemisah. Bangsa Yahudi mengklaim bahwa di luar Yahudi tidak ada keselamatan karena tidak melakukan sunat lahiriah. Tetapi ketika Yesus datang dan menyerahkan nyawanya, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa walaupun sunat lahiriah yang dahulunya jemaat Efesus tidak melakukan sunat itu, tetapi sekarang kamu dapat dipersatukan di dalam darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dengan membatalkan hukum Taurat itu berarti tembok pemisah yang adalah sunat itu dan juga perseteruan itu telah disatukan dengan darah Yesus Kristus itu, Pak Vano. Jadi bahwa kita melihat ya, nanti saya bertanya balik kepada Pak Vano, apakah di dalam hukum Taurat itu apakah ada ajaran-ajaran Paulus yang dia membatalkan dari hukum 1 sampai pada hukum yang ke-10? Karena ini berbicara tentang sunat lahiriah yang dikatakan oleh Paulus. Karena kita lihat di situ, jemaat di Efesus sebelum mengenal Yesus itu mereka kan tidak sunat. Iya, dan itu kan benar. Jemaat di Efesus, jemaat yang tidak sunat. Nah, bagaimana Paulus mempersatukan itu dengan mengatakan hal demikian? Dengan matinya di kayu salib yang membatalkan ketentuan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dalam arti bahwa bukan Paulus menghapus itu, Pavano. Itu dengan jalannya, bagaimana mempersatukan jemaat Efesus dengan jemaat Yahudi, yaitu dengan cara darah Yesus itu yang telah mati mempersatukan mereka itu. Kalau kita melihat ajaran Paulus, dia kan mengajarkan hukum Taurat itu semuanya. Oleh hukum Taurat lah aku mengenal dosa. Ngerti, hukum Taurat itu kudus, baik. Terlampau panjang, Pak. Jadi bingung juga, jangankan aku, penonton pun bingung. Yang saya tanyakan sama Pak, kita jawab dengan jujur. Ini sejalan atau bertolak belakang? Oke. Ya. Jadi gini Pak Vano kan tidak mengerti. Tadi saya jelaskan panjang. Ketika lantangnya Pak Vano mengatakan Paulus membatalkan, saya bertanya, di dalam 10 hukum, coba berikan data apa yang dibatalkan Paulus. Jangan ada pada mau, bahkan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, bahkan sampai kepada hukum yang jangan mengingini. Apa yang dibatalkan Paulus dengan dia tidak mengajar dalam kasih? Tunjukkan kepada saya data itu. Tidak ada Pak Vano. Malahan Paulus mengajarkan tentang jangan dulu kemana-mana. Belum selesai ini sudah masuk Bapak ke yang lain. Betul? Oke. Iya. Oke. Jadi kembali saya bertanya selesaikan dulu ini. Kalau sudah, biar saudara-saudara kita penonton ini udah 1000 orang lebih loh menonton kita di sini, supaya mereka mendapatkan poinnya. Oh, ini dia yang sesungguhnya yang dia maksud di situ. Ini arti-arti ini, kan begitu Pak? Oke. Makanya saya nggak mau kalau terlampau panjang lebar cerita. Ujung-ujungnya nggak ada artinya, nggak ada yang dia bisa diambil di situ nanti. Iya, Pak Vano. Nah, yang saya tanyakan tadi bertolak belakang atau tidak, Pak? Ini, coba jawab, Pak. Tidak ada, Bang. Tidak ada bertolak belakang. Apa yang menjadi bertolak belakang? Yesus tadi mengatakan, aku datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat sebelum. Nah, bayangkan ya, sebelum semuanya terjadi, artinya harus dilakukan. Datanglah si Paulus, sebab matinya di kayu salib, hukum Taurat dan segala perintah sudah dibatalkan. Sejak kapan Yesus mengatakan demikian? Coba jawab. Oke, coba. Berat-berat menjawab kebenaran. Makanya ada tadi ya kesepakatan, betul nggak Pak ya? Betul nggak itu Pak? Kembali kesepakatan dulu Pak. Di sini mulai nampak Bapak menolak perkataan Yesus. Oke, betul sudah? tidak? Oke, ya. Sudah. Oke, saya jawab. Lanjut. Ya, oke. Ya, oke. Saya menjawab ya. Yesus mengatakan bahwa tidak ada satu titik pun hukum Taurat yang dibatalkan. Paulus mengatakan bahwa dengan matinya dia membatalkan hukum Taurat. Makanya saya bertanya, hukum mana yang dibatalkan oleh Rasul Paulus?
dengan mengatakan Yesus mati? Mana? Tunjukkan satu saja. Tunjukkan saya satu saja. Hukum mana yang dibatalkan oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa Yesus mati membatalkan itu? Supaya saya tahu. Dari 10 hukum itu mana yang dibatalkan oleh Paulus? Silakan. Belum ini Pak, kok kemana-mana Bapak, nanti kalau itu Pak, kita tujukan semua, nanti saya tujukan itu. Yang mana diabaikannya, sedangkan sunat saja Pak, enggak apa dibilangnya, basunat enggak basunat enggak apa-apa. Sedangkan di perjanjian, ya di Kejadian 17, coba dibaca nanti Pak. Betul tidak? Tidak boleh diabaikan. Itu orang yang tidak disunat dilenyapkan, betul tidak? Makanya kita selesaikan ini dulu, jangan kemana-mana. Karena itu saya tahu kalau Bapak membawa terus ayat-ayat yang lain, berarti seakan-akan Bapak mengelak. Oke, ya. rapi. Jadi gini Pak Vano, ini berbicara tentang 10 hukum Taurat ya. Ini berbicara tentang 10 hukum Taurat. Yang tadi kamu katakan bahwa sunat, oke. Saya mengatakan bahwa jangan dulu ke sana. Ini dulu dia apa dulu? Diselesaikan dulu ini supaya penonton kita di bawah pun mereka mendapatkan poinnya, ya. Siapa yang bisa kita ikuti? Ajaran siapa? Si Yesus atau si Paulus? Oke, sudah ya. Oke, saya jelaskan. Jadi gini Pak Vano. Makanya saya bilang Pak Vano, belajar dulu untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus itu. Makanya tadi saya bilang, saya terangkan dari awal sampai pada akhirnya. Apa yang dia katakan dan dimaksudkan Paulus di dalam itu. Apakah Paulus mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat? Makanya saya katakan bertanya, apa yang menjadi ketetapan di dalam ajaran Paulus serta surat-suratnya, bahkan perintah dan ajarannya? Apa yang dibatalkan oleh Paulus dengan mengatakan bahwa Yesus mati membatalkan hukum Taurat itu? Tunjukkan satu saja kepada saya. Jadi apa yang dibatalkan dalam 10 hukum Taurat itu? Apa yang dibatalkan Paulus dengan mengatakan bahwa Yesus mati membatalkan itu? Kok kemana-mana yang Bapak bahas ini sekarang? Ini saja belum selesai Pak. Macam mana kita ini berdiskusi ya? Pak Vano, jadi saya ngerti Pak Vano. Belum selesai ini Pak, udah Bapak bawa narasi yang lain. Coba. Iya, Pak Vano. Apa sih salahnya? Apa sih beratnya? Dijawab dengan benar. Apa jangan-jangan Bapak sebagai apa di gereja dulu? Saya tanya dulu. Saya tidak ada apa-apa Bang. Saya ini rakyat biasa. Oke, kalau begitu Pak, karena kita ini tadi udah ada kesepakatan bahwasanya kita imani dan yakini perkataan Yesus. Jadi kenapa Bapak sanggup-sanggupnya tidak mau menerima perkataan Yesus itu, selalu meyakini perkataan si Paulus? Ada apa? Apakah Bapak enggak sadar ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah engkau mengenal mereka semua nanti. Apa buahnya itu? Kalau menyimpang mereka sedikit saja, cepat-cepat kamu keluar dari situ, karena itu ajaran apa? Ingat itu Pak. Iya, saya tahu Pak. Saya tahu. Matius 7 ayat berapa? 15. Iya, saya tahu Pak. Jadi gini Pak Vano, kita berbicara dulu Pak Vano. Ini sesama Kristen ya. Jadi saya Pak Vano mengerti tentang ayat ini. Yang dimaksudkan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Yang dimaksudkan itu ialah bagaimana dia membatalkan hukum Taurat itu. Dalam arti bahwa bukan dia menghapus. Tetapi yang dimaksudkan Paulus itu ialah jemaat Yahudi kan menganggap dirinya adalah orang benar karena mereka sunat kan gitu. Jemaat Efesus kan tidak termasuk dalam jemaat Yahudi. Nah, bukan sunat dulu, bukan sunat, jangan ke sana. Aduh, inilah. Karena yang saya tanyakan tadi, makanya Paulus mengatakan bahwa itu dia menghapusnya.
Sunat Mengerti Islam enggak ini? menjadi pertentangannya, menjadi tembok Bisa pemikat, mengerti menjadi Bapak keturunan. perkataan yang saya tanyakan? Yesus mengatakan, hanya ini saja loh. Aku datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Datang si Paulus mengatakan, segala perintah sudah dibatalkan, termasuk hukum Taurat. Loh, itu saja. Kenapa berat sama Bapak menjawabnya? Oke. Jadi gini Pak. Itu yang saya minta Pak, dari Bapak dari tadi. Aduh. Silakan Pak Fano, silakan. Itu yang saya minta sama Bapak tadi, jawaban itu. Jawab dengan jujur. Karena Yesus hanya perkataan ini saja yang saya tanya. Karena dari situ kita tahu nanti, kalau udah mereka tidak sejalan, bertolak belakang ajaran ini, maka pertanyaan, siapa yang layak kita ikuti? Ajaran siapa yang layak boleh kita taat? Ya, Yesus mengatakan, aku datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya kalau kita baca nanti isinya di situ, hukum Taurat ini atau yang tertulis di kitab para nabi itu harus dilakukan. Nah, datang si Paulus, dia katakan segala itu, semua hukum Taurat dan segala perintah sudah dibatalkan karena sudah mati dia. Nah, pertanyaan saya itu, ada enggak Yesus mengatakan demikian? Kalau enggak, nah pertanyaan saya terus lagi nanti bertambah, siapa yang layak kita ikuti? Oke, sudah. Jawab jujur. Jujur aja, jangan apa Pak. Jujur, enggak ada salahnya itu. Lebih bagus kalau jujur Pak. Oke, baik Pak Fano. Jadi saya jawab ya Pak Fano. Kejujuran itu yang paling penting Pak. Iya, saya jawab jujur Pak Fano. Jadi gini Pak Fano, Yesus datang untuk menggenapinya. Memang dia genapi. Paulus dengan mengatakan bahwa Yesus membatalkannya. Sudah tentunya perkataan itu harus disertai perbuatannya. Nah, ketika Yesus menggenapi dengan perkataan dan perbuatan kan gitu, yaitu ajaran dan pelayanan serta kehidupan, membuktikan bahwa dia menggenapi seutuhnya hukum Taurat itu karena dia tidak berdosa. Nah, sekarang saya berkata kepada Pak Fano, Paulus dengan mengatakan bahwa dengan mati Yesus dia membatalkan hukum Taurat. Makanya saya minta bahwa dari perkataan Paulus ini, apakah ada ajaran dia tentang membatalkan hukum Taurat? Apakah ajaran dia jangan melakukan hukum Taurat? Ada atau tidak? Kalau tidak, mengerti di perkataannya ini enggak? Inilah yang saya selalu saya pertahankan pertanyaan saya ini kepada Bapak. Enggak ngerti-ngerti Bapak. Dari tadi coba kalian penonton taping, betul tidak yang saya maksud itu? Karena yang saya tanyakan sama Bapak ini, si Yesus mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi tidak boleh diabaikan. Oke, datang si Paulus, ya, sebab matinya di kayu salib, hukum Taurat dan segala perintah sudah dibatalkan. Oke, dia mengatakan ini si Paulus ini, betul? Nah, pertanyaan saya, ada Yesus enggak mengatakan demikian? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Jujur apa? Jujur. Oke, giliran saya. Kenapa kau lari-lari ke sana ke situ Bapak? Sementara pertanyaan saya ini nggak ngerti-ngerti Bapak. Oke, iya saya jawab. Oke, Pak Fano. Makanya Pak Fano, nanti dengan kata kasar saya bilang bahwa Pak Fano itu tidak mengerti apa itu Babel. Tidak mengerti apa yang dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15. Apa tujuan Paulus mengatakan hal itu? Tidak mungkin dia mengatakan hal itu tanpa tujuan. Pak Fano pergi ke Jakarta ada tujuan atau tidak? Ada tujuan. Makanya Paulus mengatakan hal itu ada tujuannya. Nah, tujuan itu kita harus menggali dan mengetahuinya. Pergi ke pesawat dengan langsung terbang ke sana, Pak Fano. Makanya saya bilang pelajari dulu Efesus 2 nomor 15. Apa yang dimaksudkan Paulus di situ ketika dia mengatakan membatalkan? Makanya saya bilang Pak Fano, kamu itu tidak mengerti Babel sendiri. Makanya tadi awal saya menerangkan secara panjangnya. Berarti Bapak mengerti ya? Sudah, sunat adalah tradisi Yahudi. Apakah Paulus membatalkan di dalam Efesus 2:15? Berarti Bapak mengerti ya apa maksudnya di situ ya?
Saya mengerti. Mantap. Berarti sekarang yang saya tanya lagi, siapa yang layak diikuti ajaran Pak? Dua-duanya atau satu? Mengikuti Yesus dan mengikuti Paulus, karena dua-duanya benar. Lanjut Pak, lanjut. Inilah teman-teman Kristen, makanya Pak Fano, makanya saya bilang Babel itu jangan mudah untuk kita Baca mulai kisah para rasul, macam mana si Paulus ini sampai akhir nanti tulisannya, biar tahu Pak. Bahkan Yesus itu kalau saya bawa dalilnya semua banyak itu nanti. Yesus pun tidak pernah meminta apa-apa ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Betul, sekarang banyak di gereja meminta persembahan. Udah, kenapa muncul persembahan ini? Karena dari si Paulus. Enggak salah kan kalau kami meminta sesuatu kepadamu kan? Nah, ini dia. Makanya teliti dari situ, Pak. Yesus berpesan, aku menyampaikan ini kepadamu dengan cuma-cuma. Dan begitu juga pula ketika kamu menyampaikan kepada sesamamu, sampaikan dengan cuma-cuma. Pertanyaan saya ada enggak? Pak Loding, jadi gini Pak Loding, saya tidak mau sesama Kristen. Nah, di sini nampak dari buahnya. Karena di Matius 7 tadi, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Gimana Pak Jimmy, gimana? Jadi Pak Loding, saya tidak enak karena kalau sesama kekristenan kita membahas tentang apa yang menjadi kitab kita. Jadi Bang, ini bukan sabar Pak Fano. Ini bukan tentang sesama kekristenan, tetapi ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Yang percaya katakan amin. Ini kebenaran, bukan masalah kekristenan. Ini harus kebenaran. Namanya kebenaran harus diterima walaupun sakit. Betul. Oke, Pak Loding, kalau bicara tentang kebenaran, mari kita mengupas. Oke, mari kita kupas ya, Pak Fano. Saya buka ya. Oke, mari mengupas. Ganti satu-satu ya, satu-satu ngomong ya, satu-satu. Oke, Pak Jemi duluan. Pak Jemi ini biasanya panjang tapi masuk setengah. Kalau Pak Fano itu pendek tapi masuk semua ini. Bagus. Ya. Oke, saya terangkan ya. Coba Pak Jemi jelaskan bagaimana. Ya, terangkan. Jangan potong Pak Fano ya. Iya, besakan saya. Sabar. Oke. Nah, itu sudah. Silakan Bapak buka di situ, dibilang ayatnya apa biar Bapak Fano juga buka di situ. Jadi Pak Fano buka langsung di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai ya berapa itu? Ayat 11 sampai ayat yang ke 22. Efesus 2 11 sampai 22. Jadi saya baca pelan-pelan, saya terangkan biar Pak Fano kamu paham. Ini dengan judulnya ini atau topiknya dipersatukan di dalam Kristus. Nah ini, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Ini Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus ini. Dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang bersunat. Nah, oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa walau itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, yaitu sunat tadi, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh karena sunat itu sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, yaitu darah Kristus telah mendekatkan Efesus dan Yahudi, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk mencipta keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oke, jadi saya terangkan. Menurut Paulus di saat ini Oke, adalah tepuk tangan dulu. Oke. Begini Pak Jemi, saya potong sedikit Pak Jemi. Ini luar biasa ya Pak Jemi baca beberapa ayat. Cuma begini Pak Jemi. Tadi kata Pak Vano, beliau bilang kan siapa Paulus ini? Nah itu ragukan jadi Pak Vano ini siapa Paulus itu. Coba bagaimana kalau Pak Vano sama Pak Jemi selesaikan siapa Paulus melalui Yesus. Siapa Paulus menurut Yesus. Begitu. Karena Anda baca surat-surat Paulus semua tapi Pak Vano tidak menerima. Karena pemahaman Pak Vano, Paulus itulah yang menyesatkan. Atau gimana Pak Vano? Silakan luruskan Pak Vano. Betul kan? Betul. Ya. Nah, coba silakan Pak Vano sama Jimmy coba diskusikan siapa Yesus menurut siapa Paulus menurut Yesus, bukan menurut Bible, bukan menurut saya, bukan menurut Papi Gembala, tetapi siapa Paulus menurut Yesus. Silakan waktu dan tempat dipersediakan. Ya, mungkin siapa duluan? Siapa si Jimmy duluan. Paulus Coba Jimmy. Ya. Yesus. Oke ya? Iya, silakan Pak Vano duluan. Ya. Kita bukan. Kan si Paulus ini yang menyampaikan, mengaku-ngaku dia menyampaikan firman Tuhan atau ajaran Yesus ya. Betul? Kita bacalah ayatnya, biarlah Alkitab dan Yesus, perkataan Yesus menjawabnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapat orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Sekali lagi saya bacakan ini. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon pun yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak berhasil menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kenapa saya bawakan dalil ini, ayat ini Yesus loh mengatakan ini. Kalau dia sanggup-sanggupnya membantah perkataan Yesus, merubah perkataan Yesus, atau menambah-nambah yang tidak dikatakan Yesus, maka dia itu adalah serigala buas. Oke? Serigala buas. Tetapi saudaraku Jimmy tadi selalu dia mengandalkan ajaran Paulus dan meyakini si Paulus, bahwasanya si Paulus ini boleh juga katanya diikuti ajarannya, didengarkan perkataannya. Sementara ayat yang sudah saya pertanyakan sama saudaraku Jimmy tadi, itu saja belum dijawab dengan benar. Hanya satu begini saja tadi itu. Ya, karena saya tanya, ini sejalan ajarannya atau bertolak belakang? Nah, ujung-ujungnya khotbah. Bukan jawaban yang iya atau tidak. Khotbah dia panjang ceritanya. Ya,
Jadi kira-kira begitu. Lanjut. Oke, jadi siapa Paulus menurut Yesus? Oke, baik teman-teman. Yang pertama saya tanggap ya, Paulus adalah bidat Kristen, badan pekerja Yahudi, yang tugasnya sebelum menjadi Paulus namanya adalah Saulus, yaitu dengan tugasnya ialah menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus serta memenjarakan mereka. Itu adalah Saulus. Pada saat bertemu dengan Yesus, namanya dirubah menjadi Paulus. Dengan tujuan adalah masuklah ke dalam kota itu, Damsyik. Di sanalah akan diberitahukan kepadamu apa yang kamu lakukan. Saksi daripada Paulus pada saat dia buta adalah Ananias. Jadi ada saksi. Ketika Paulus mengatakan bahwa dia bertemu Yesus, apakah itu berdosa? Sedangkan ada saksi. Saksi itu Ananias yang menyembuhkan matanya pada saat dia buta. Sekarang kita masuk ke dalam pohon dan buah yang dikatakan oleh Pafano. Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 11 sampai sekian. Di situ ada nabi-nabi palsu, bahkan juga ada orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka pada hari-hari terakhir. Oke, sekarang kita masuk Pafano. Sudah tentunya pohon yang tidak baik itu, yang menghasilkan buah yang tidak baik itu dilemparkan ke dalam neraka. Sekarang di dalam ajaran Yesus itu ada nabi-nabi palsu. Nah, sekarang saya bertanya Pafano, apakah Rasul Paulus bernubuat? Apakah dia menyampaikan apa yang dia lihat dan dia dengar? Sehingga kamu katakan bahwa dia itu nabi palsu. Dia kan melihat dan mendengar dan dia memberitakan. Bahkan semua tentang kebenaran, tidak ada yang tipu-tipu. Pohon yang baik itu datang dari Paulus karena dia mengajarkan tentang apa yang diajarkan Yesus itu sendiri. Di dalam kasih, bahkan buah-buah rohnya. Apakah dia mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan? Tidak ada. Makanya Pak Fano, saya minta supaya harus berpikir dulu sebelum membahas Matius 7 yang dikatakan oleh Yesus. Karena di situ berbicara tentang nabi. Apakah kalau kita menyatukan ya Paulus dengan nabi-nabi, apakah nabi yang bernubuat tentang kedatangan Yesus itu akan dilemparkan ke dalam neraka yang adalah dikatakan buah yang baik? Ini kan suatu nubuatan. Nubuatan ini belum tentu bahwa siapa yang menggenapi. Jadi bagi saya Pak Fano, kita belajar dulu Bebel sebelum kita mengklaim bahwa seseorang itu benar-benar dia adalah penyesat dan antikristus itu. Jadi Pak Fano, mungkin itu yang saya tanggapi. Menurut Yesus itu Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Yesus sendiri untuk memberitakan firman-Nya. Oke, nah jadi saudaraku tadi mengatakan ketika sudah bertemu kepada Yesus makanya si Paulus menjadi rasul ya? Iya. Ya. Sejak kapan si Paulus ini jumpa sama Yesus? Oke, saya baca. Coba. Saya baca. Jangan saya baca ini tulisannya semua nanti kalau apa karangannya. Saya baca. Karena berapa? Tunggu dulu, dengarkan dulu. Karena berapa ratus tahun baru ada si Paulus ini nanti. Kok jadi apa? Lucunya kamu. Kamu tidak hanya membaca dan membaca, tidak menyimak, tidak teliti. Betul tidak? Jadi disitulah nampak bohong-bohongannya itu. Sejak kapan dia mau mengatakan, oh diilhamkan, dinubuatkan, jumpa sama aku, kutengok langit, begini begini. Aku saja bisa mengatakan demikian. Bapak pun bisa mengatakan demikian. Sementara yang diminta oleh orang-orang hari itu atau sekarang kita sama seperti Yesus ketika dia mengajari muridnya. Ada saksi mata. Ketika dia mengatakan demikian, saksi mata enggak ada. Suka-suka dia. Macam mana? Teliti dulu.
Waduh, mananya saudaraku ini? Makanya kalau enggak teliti enggak kita perhatikan, maka kita ya jatuh ke ajaran dia. Coba kita baca satu apa? Ini kerja dia ini nanti. Beginilah sifat-sifatnya. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ngerti sampai di sini itu? Karena mengapa bisa masuk ke neraka lebih jahat, 2 kali lebih jahat dia? Karena mengikuti ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus tadi. Apa itu? 1. Hukum Taurat dan kisah para kitab para nabi jangan diabaikan. Datang dia, enggak ada lagi itu. Di sini dia. Bahkan nanti di pasar katanya jangan tantanya, makan-makan aja. Soal sunat enggak jadi masalah. Nah ini dijadikan orang-orang ini tadi yang pengikut dia ini dijadikan sebagai orang neraka 2 kali lebih jahat dari dia. Ini mengerti kita di sini, harus sadar. Makanya yang saya tanyakan jujuran Bapak. Tahu-tahu Bapak, enggak tahulah kemana-mana jawaban. Oke, saya tangkap ya. Oke, sudah Pak Fano. Kalau saya tanya dulu sebentar dulu, siapa yang menjelajah apa? Daratan dan mengarungi lautan. Siapa? Siapa orangnya itu? Sabar Siapa Pak orangnya Fano. itu? Saya tanya dulu. Pelan-pelan Pak Fano. Saya jawab Iya, dulu. jujur dulu, siapa orangnya itu? Saya jawab ya, saya jawab dulu Pak Fano. Karena Yesus ini udah dia mengasih tahu sebelum dia kembali sama Sang Pencipta akan muncul ini nanti orangnya. Hati-hatilah, wati-watilah, waspadalah terhadap dia. Dia bawa-bawa nanti ajaran saya di atas namakan nanti ini semua untuk apa? Supaya banyak pengikut dia, percaya kepada dia. Nah, pertanyaan saya ini, siapa orangnya ini yang mengarungi lautan dan menjelajah daratan? Siapa? Saya tanya siapa? Oke. Jawab, sudah. jujur. Sudah. Jujur. Jawab dulu itu, jujur aja siapa? Oke, diam, tenang, lipat tangan, giliran saya. Oke. Jawab dulu, jujur lah. Siapa itu? Siapa orangnya itu? Giliran saya dulu Kak. Masa kamu mau kamu saja. Oke. Nggak tahu saya, itu. teman-teman. Oke lah, silakanlah. Oke. Jadi Pak Fano, saya minta supaya kita berbicara sesuai dengan topik dan pertanyaan kita, sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Jangan membahas Paulus, sudah bertanya siapa yang menjelajah. Siapa itu Paulus menurut Yesus, belum selesai. Siapa yang sudah menjelajah? Itu gimana kita mendapatkan edukasi dari situ? Jadi saya minta kita menyelesaikan dulu. Siapa Paulus ini? Apakah dia nabi palsu atau dia rasul? Kita selesaikan itu dulu, baru pindah ke yang menjelajah dunia itu siapa. Jadi gini Pak Fano, kamu mengatakan bahwa Paulus ini kan kamu karang-karang. Karena di dalam Bible itu tidak pernah mengatakan bahwa Paulus itu tidak berjumpa dengan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai seterusnya, di situ dikatakan bahwa Paulus berjumpa dengan Yesus dalam pertobatannya, yaitu berjalan ke Damsyik. Apa yang dikatakan Yesus kepada Paulus di dalamnya percakapan itu? Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Paulus kan mengatakan, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam Damsyik itu, aku akan mengatakan kepadamu apa yang engkau lakukan. Sekarang kita lihat dari Paulus. Apakah
Dari awalnya dia adalah orang bidat Kristen yang memusnahkan Yesus. Apakah dia kembali untuk rela mati bagi Yesus untuk dipenggal kepalanya? Masuk akal atau tidak, Pak Vano? Ketika dia mengalami pertobatan, seandainya saya yang membenci Yesus, kok tiba-tiba saya harus mati buat dia? Masuk logika atau tidak? Tetapi perjumpaan Paulus dengan Yesus itu adalah sebuah kebenaran, maka disitulah dia berani untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia rela mati untuk dibunuh sekalipun, dia tetap memberitakan. Saya bertanya, Pak Vano, Paulus membangkitkan orang mati, yaitu Eutikus. Apa itu dengan kuasa iblis atau kuasanya sendiri? Bukan dengan kuasa Tuhan kalau dia tidak diutus. Jadi jangan bernarasi apa yang tidak sesuai dengan Babel. Sudah jelas-jelasnya bahwa Paulus itu adalah dipilih oleh Tuhan. Kenyataan bahwa dia dipilih oleh Tuhan, yaitu kuasa yang diberikan kepada dia, membangkitkan orang mati, menyembuhkan anak daripada gubernur Darius pada saat kapal terdampar di pulau, dan di situ dia masuk ke dalam pulau itu. Nah, disitulah kita melihat bahwa apakah Paulus ini dia melakukan kehendaknya sendiri? Tidak. Dia kan tanpa mengenal Yesus, kok dia bisa mengajarkan tentang hukum Taurat, bahkan dia mengajarkan tentang kasih dan sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh. Itulah yang harus diberikan kepada dia untuk dia harus mengajarkan sesuai dengan kehendak roh itu. Izin sedikit Bang Jimmy. Saya masuk dulu dikit Pak Vano ya sambil cari data. Jadi Paulus itu bisa bermujizat menyembuhkan orang gitu ya, betul ya, Jimmy ya? Membangkitkan orang, membangkitkan juga ya. Ada sebentar. Ya, lanjut Betul dulu ya? Pak ya. Ada sedikit apa ya Pak ya. Enggak apa-apa, baik-baik. Jadi memang Paulus itu dia bisa bermujizat teman-teman. Cuman saya mau nanya Jimmy, waktu Paulus buta dia menyembuhkan kepada siapa dia menyembuhkan dirinya? Ananias, Pak. Ananias yang menyembuhkan mata Paulus. Katanya dia bisa bermujizat. Sabar, Pak Papi. Iya, sabar. Ini menarik. Sabar dulu. Sabar dulu. Jadi Paulus ini dia bisa menyembuhkan orang ya, membangkitkan orang mati. Cuman saya mau nanya, waktu dia buta, dia menyembuhkan kepada siapa? Nah, ini menarik ini. Lanjut. Oke, baik. Iya. Silakan. Jadi kita lihat perjalanan Paulus pada saat dia buta ya. Di saat yang bersamaan Yesus menampakkan diri kepada Ananias. Bahkan di situ juga Ananias, Yesus mengatakan bahwa ada seorang yang nantinya datang kepadamu. Nah, kamu pergi dan jamalah orang itu, karena dia itu yang kupilih. Di saat yang bersamaan itu juga Ananias pergi dan berjumpa dengan Paulus. Nah, Ananias yang adalah saksi daripada Paulus dan menyembuhkan mata Paulus itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan mata daripada Paulus. Nah, kan Paulus bisa menyembuhkan orang. Iya, Pak. Itu kan beda dengan kuasa yang diberikan Paulus untuk membangkitkan Eutikus kan gitu di dalam pengajarannya. Nah, nanti setelah dia disembuhkan oleh Ananias, baru disitulah Tuhan mulai kan bekerja bagi dia, memberitakan firman dan juga menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Oh, jadi pada saat itu belum ada mujizat ya? Belum, Pak, belum. Tapi ada data loh, hati-hati loh. Oleh Paulus kabar ya. Ini data ya. Oh ya, saya buka data dulu. Coba baca Kisah Rasul. Kisah Rasul berapa ini? 19 ayat 11. Saya cari. Ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, Pak. Oke, yang mengadakan mujizat di situ siapa? Iya, Paulus di Efesus, Pak. Salah. Coba baca. Sabar. Ayat berapa? 11 ya? 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang mengadakan mujizat siapa? Ya, Allah mengadakan melalui perantaraan Paulus, oleh Paulus. Hah? Allah memakai Paulus untuk mengadakan mujizat. Salah. Seharusnya di situ kalau Paulus yang bermujizat oleh Allah
Paulus mengadakan mujizat. Nah, pertanyaan saya di situ, siapa yang mengadakan mujizat itu? Ya, kalau di sini Allah ya Allah ya. Sesuai Nah, dengan berarti Allah yang mengadakan mujizat. Iya, ya, betul Pak. Yang mengadakannya siapa? Allah. Paulus. Ya, melalui kan perantaran Paulus, ya kan? Enggak. Paulus yang memberikan kepada Allah. Tuh, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat. Nah, oleh itu apa? Dari. Kita cari persamaannya. Karena Paulus Allah mengadakan mujizat. Ini Paulus ngeri loh. Dia lebih daripada Allah loh. Oleh itu siapa? Oleh itu kan kita masuk ke bahasa Indonesia yang baik apa? Oleh itu karena, dari, kan gitu. Jadi di situ karena Paulus Allah mengadakan mujizat. Jadi Paulus ini lebih tinggi daripada Allah. Hati-hati Bang. Tapi ini kan apa perbedaannya Pak Papi? Ketika kita membaca ini kan, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bisa juga bahwa oleh Allah Paulus mengadakan mujizat. Jangan dibalik ayatnya, kok bola balik. Iya Pak. Jadi sama saja kan Papi. Sama saja kan bahwa melalui Beda lah Bang, beda. Mujizat. Beda itu. Jadi di sini ayat ini, jadi yang memberikan Allah mujizat itu Paulus teman-teman. Coba. Nah sekarang si Jimmy mau balik. Oleh Allah Paulus mengadakan mujizat. Jangan dipelintir. Ini Paulus memang ngeri teman-teman. Ngeri. Ya, jadi intinya Papi, jadi intinya itu kan. Jadi sabar dulu. Yang mengadakan mujizat di sini siapa? Ya, jadi intinya Papi, Paulus kan menghidupkan orang mati kan Eutikus. Surat intinya mujizat itu kan datang daripada Allah. Intinya itu saja Pak. Loh, terbalik. Kalau begitu Bang, dia harusnya begini. Oleh Allah, Paulus mengadakan mujizat yang luar biasa. Nah di sini dibalik dia. Oleh Paulus, karena Paulus, ya kan? Dari Paulus, kan gitu. Itu persamaan ya. Oleh. Jadi karena Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat. Jadi mujizat Allah ini dari Paulus. Ngeri ini Bang. Ngeri, coba aja lihat baca ayatnya. Nah bahkan di, sabar ya, kita baca ya, Kisah 14, sabar ya. Ini Paulus ini lebih tinggi daripada Tuhan loh, daripada Allah, karena dia yang memberikan mujizat. Sabar ya. Coba aja baca ayat itu ya. Sabar ya. Coba aja disimak ayat itu baik-baik. Sabar ya teman-teman ya, kita buka data ya. Kisah, aduh lelet. Sabar ya teman-teman ya. Duh. Nah coba kamu baca 1 Korintus 4:15. Nah gitu ya. Di situ dikatakan gini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus telah menjadi bapamu. Jadi di sini terbalik, malah di dalam Kristus ada Paulus. Coba, karena akulah ini siapa ini? Paulus. Karena Paulus yang dalam Kristus, gitu loh, bukan Kristus di dalam Paulus. Jadi dibalik ini. Coba, yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sementara Yesus berkata, jangan di bumi ini jangan ada bapa, di langit juga jangan ada bapa. Paulus berkata, akulah yang telah menjadi bapamu. Baca di 1 Korintus 4:15. Kalian menghindar, oh itu bapa rohani. Lalu bagaimana dengan Paulus berkata, jangan ada bapa selain bapa yang di sorga. Itu bapa huruf kecil loh, kata Yesus loh. Hati-hati loh, Jim.
Paulus ini lebih tinggi daripada Yesus loh. Tuh. Coba lihat, kita lihat ya, buka data ya. Ini data ya. Seharusnya di situ teman-teman, Kristuslah yang ada di dalam aku katanya. Tapi dia dibalik, akulah yang ada di dalam Kristus. Kita lihat ya. Itu ngerti loh ayat itu. Izin dulu Pak ya, Pak Ono ya, izin ya. Saya besarkan dulu Pak Ono ya. Saya besarkan diri dulu. Nih, coba lihat. Kamu tidak mempunyai beribu-ribu bapak karena akulah, Paulus ini ya, yang dalam Kristus Yesus. Berarti yang ada di dalam Kristus ini adalah Paulus. Kalau memang Kristus yang ada di dalam Paulus, sebenarnya bunyinya gini. Karena Kristus Yesus yang dalam telah menjadi Bapa. Ini kan yang dalam Kristus, ini terbalik ini. Karena Kristus ya, ini seharusnya dibalik, jangan ini ke sini seharusnya. Kristus Yesus yang di dalam aku. Ini dibalik teman-teman. Makanya dia berkata, akulah yang menjadi bapakmu. Jadi bapak kalian ini sebenarnya ya, Paulus, bukan bapak di sorga. Gampang kok. Nah coba, karena ini ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus. Tuh, berarti yang di dalam Kristus ada Paulus. Nih, menjadi bapakmu Jimmy. Oh, jadi yang menjadi bapakmu itu Paulus, bukan bapak di sorga. Apano? Ya, Apano? Ya. Ya silakan, silakan ditanggapi nih. Ini bapakmu Paulus kan? Iya, itu ayat apa? Di mana itu Papi? Sabar. Kasih tahu gak ya? Kita kasih tahu. 1 Korintus 1 Korintus 4:11 4:15 1 Korintus 15 1 Korintus 4:15. Jadi satu-satunya yang pernah memanggil anak kepada teman-teman Kristen ini cuma Paulus loh. Yesus aja nggak pernah memanggil kalian anak-anakku, nggak pernah. Yang satu-satunya yang pernah memanggil orang Kristen ini anak, Paulus. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Ini kamu siapa? Teman-teman Kristen. Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Jadi kalian ini anaknya Paulus. Oke, iya. Iya, silakan. Saya jelaskan ya Papi. Iya teman-teman, dari dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-15 di sini Paulus mengatakan bahwa sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, apa maksud daripada Paulus di saat ini untuk menjadi bapa? Yang dimaksud Paulus di saat ini menjadi bapa ialah dia kan telah dipilih oleh Yesus. Dia telah mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Makanya Paulus mengatakan bahwa dia itu adalah bapa kepada jemaat di Korintus, bahwa Paulus adalah bapa. Bapa dalam arti bahwa apa yang dia terima dari Yesus itulah yang diajarkan kepada jemaat di Korintus. Sehingga dia mengatakan bahwa dia itu adalah bapa daripada jemaat di Korintus itu, karena Yesus telah memberikan kepada dia kewenangan dan kehendak itu. Ini
sekalipun kamu mempunyai ribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus. Nah, ini kan dia mengatakan bahwa aku yang di dalam Kristus telah menjadi bapamu. Dalam arti bahwa dia mengklaim bahwa telah dipilih oleh Allah untuk menasihati jemaat di Korintus bahwa dia adalah bapa daripada mereka. Jadi tidak salah Papi ketika dia mengatakan bahwa jadi Yesus memilih Paulus menjadi bapa. iya, bukan Papi. Dalam arti bahwa klaim Paulus kan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia adalah bapa dari mereka. Karena dia dipilih oleh Yesus bukan untuk menjadi bapa, tapi dalam perkataan ini bahwa bisa saja hal bapa. Dalam bapa itu kan bisa saja kita katakan karena saya mempunyai contoh seperti saya telah dipilihkan oleh Tuhan. Saya juga wajar bisa mengatakan bahwa saya adalah bapa karena saya dipakai oleh Tuhan. Jadi bagi saya Papi ini tidak menjadi masalah juga ketika dia Oke, saya ikuti, tidak menjadi masalah. Baca Matius 23 nomor 9. Gimana Papi? Matius 23 nomor 9. Itu di layar. Matius 23 nomor 9 ya teman-teman. Di layar itu baca aja. Saya punya HP ini dia pecah-pecah jadi sabar Papi, saya baca sini. Iya. Saya buka di HP satu baru saya punya HP yang pakai diskusi ini dia layar pecah jadi. 23 29 ya. 23 nomor 9. Iya. Terbolak-balik otak kalian ini gara-gara Paulus. Lihat aja. Terbolak-balik. Ahli Taurat. Ini Matius ya perkataan Yesus. 23 nomor 9. Oh bukan 29. Oke. Matius 23 nomor 9. Iya. 29. Nomor 23 nomor 9 gitu loh. Iya. Matius. Iya. Ini Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Iya. Ya ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Siapa tadi yang mengaku bapak? Ya, saya baca dulu. Janganlah kamu menyebut bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Benar Pak? Ya, Bapa di surga menurut ajaran Yesus. Hanya satu Bapa. Dengarkan. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Tadi Paulus mengatakan dia bapak, dia di mana? Iya, dia Bapa bagi jemaat di Korintus. Di mana? Di bumi atau bukan? Sabar. Oke. Silakan. Sabar. Saya ini Matius 23 nomor 9 ya. Oke, jadi ada perbedaan teman-teman. Matius 23 nomor 9. Oke. Kita masuk dalam Korintus tadi. Korintus berapa tadi? 1 ya. Jadi itu perbedaan Papi. Ini kan pernyataan Yesus. Yesus mengatakan bahwa jangan kamu menyebut siapapun bapamu di bumi ini. Ini kata Yesus. Iya. Karena 1 Korintus tadi, 1 Korintus 4:14, Paulus mengaku bapa. iya, Nyanyi kita dulu sebentar. Nyanyi kita dulu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nyanyi dulu Jamie. Pak Jamie, nyanyi dulu. Jamie, kata Yesus, jangan kamu menyebut Bapa di bumi. Pertanyaan saya, siapa yang mengaku Bapa di bumi tadi di 1 Korintus 4 tadi? Oke, Paulus mengaku Pak. Nah, berarti Paulus menjadi bapamu. Paulus menjadi bapa jemaat di Korintus. Oh, itu bukan buat kalian. Sabar, ini kan sabar. Gila Paulus. Iya, nanti saya ajarkan Pak. Jadi nanti saya ajarkan ya, biar Papa tahu. Jadi Sabar gini, Bapak. Papi, sabar Papi. Papi sabar. Matius 23 ayat 9 ini perkataan Yesus ya. Perkataan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Berbeda dengan jemaat di Korintus yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama, Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapamu yang di surga, yaitu Bapanya, yaitu Allah Bapa. Oke. Jadi di dalam Korintus itu
Paulus mengatakan bahwa memang kamu punya beribu-ribu bapa, tetapi aku adalah bapamu. Maksud Paulus, sabar papi. Maksud Paulus ialah ketika Yesus telah memberikan kepada dia tanggung jawab itu untuk mengajarkan jemaat di Korintus, itu berarti dia adalah bapa menurut maksud Lah ini Paulus. berarti bertentangan dengan ayat ini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di dunia, di bumi. Bertentangan ayat ini. Gimana sih kamu ini? Iya bang, jadi gini papi. Jadi kamu ngikut mana aja deh? Kamu ngikut mana? Ngikut Yesus atau ngikut Paulus? Ini yang saya harapkan sama apa si Jamie ini tadi. Gak Pak? jujur dia, Kejujuran. ngawur. Kejujuran. Sabar. Tapi nggak Saya ikut jujur dua-duanya. dia. Itunya. Saya ikut dua-duanya Terlalu papi. berbelit-belit. Memutar-mutar terus. Berarti selain Bapa di sorga, kau punya Bapa yang lain, yaitu Paulus. Gampang kok, betul Pak Fano? Nah, betul lah kalau begitu apa perkataannya ya. Itu kenyataan siapa si Jimmy. Oke. Jadi saya Karena selalu dia pertahankan itu. Oke, Fano kamu dengar. Perkataan Yesus itu iya, kepada siapa? iya. Sabar, Iya. Fano. Kamu jawab dulu. Perkataan Yesus itu kepada siapa? Jemaat Korintus apa? Ke jemaat orang Farisi? Bang, jangan itu kan firman Tuhan sifatnya berlaku secara umum. Masa firman Tuhan cuma berlaku ke orang Korintus saja? Iya, Papi. Hati loh. Iya, Papi. Makanya saya bilang bahwa Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, berarti orang Korintus berarti kamu bukan anaknya Paulus, bukan? Oke. Jadi gini, Papi. Menurut saya gini, Papi. Coba kita mencermati dulu. Kita mencermati baik-baik ya. Macet tuh. Kamu dengar baik-baik. Mengerti dulu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Paulus kan bukan dari orang Farisi. Dia kan dari Turki. Apa hubungannya dengan yang mengatakan kepada jemaat di Korintus? Apakah Yesus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa dulunya ini adalah bapamu? Maksud dulu apa? Mengerti dulu arti itu daripada ajaran Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus. Apakah salah ketika Paulus mengatakan bahwa dia adalah membawa ajaran Yesus yang dia adalah menjadi bapa jemaat Korintus? Apa salahnya ketika Yesus menasihati ahli Taurat dan orang Farisi bahwa hanya satu Tuhan yang adalah menjadi bapamu? Jadi perbedaannya itu tidak ada perbedaan, Papi. Tidak ada. Jadi saya mau nanya dulu, siapa yang dimaksud anak-anak Paulus ini? Di mana itu, Papi? Sabar. Aduh. Yang tadi, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Siapa ini anak-anak Paulus ini? Itu di mana, Dia, Papi? Pak. Surat kiriman mana? Pengikut Surat dia. kiriman. Sabar ya. Kemudian Fano. Itu di mana, Papi? Nah, kasih tahu nggak ya? Sambungannya tadi inilah Bapak ini loh. Bapak. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Ini kan Bapak BBB kecil ya. Nah ini bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Nah pertanyaan saya, siapa yang dimaksud anak-anak Paulus ini? Silakan. Oke, saya jelaskan ya. Termasuk Pak Jamie. Saya dari kalian. Jadi gini, mengerti dulu ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Fano, kamu dengar? Iya. Ajaran Yesus dan Paulus. Yesus mengatakan gini, hanya bapamu di surga, hanyalah yang menjadi bapamu kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Beda dengan ajaran Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan bahwa saya adalah di dalam ajaran Yesus, makanya saya juga berhak untuk menjadi bapamu. Apa sih yang menjadi kontradiksinya? Apa yang menjadi kesalahan ketika Paulus mengatakan dia bapa mereka? Oke, jadi saya tanya Pak Jimmy, apakah Anda ini anak-anak Paulus? Jemaat Korintus yang menjadi anak-anaknya, saya anak Tuhan. Oh, berarti lain. Coba, itu kepada siapa? Rasul Paulus mengatakan kepada siapa itu? Nah ini bahaya loh. Iya, itu surat kepada siapa? Jemaat kan Korintus kan gitu. Oh, berarti untuk Korintus di situ blundernya. Jadi ketika yang seperti ini kalian kasih orang Korintus, giliran yang lain kalian ambil. Tuh, coba Pak Fano.
ketika yang seperti ini katanya untuk orang Korintus, tapi ketika yang lain kalian ambil. Contoh di Galatia, ya kan, di Galatia itu, di Galatia 10 itu kalian ambil, padahal itu surat untuk orang Galatia. Inilah kalian milih-milih gitu loh. Kalian ambil Galatia 10 sampai ke bawah, hukum kasih, betul Pak Fano ya? Ini mereka ambil ini coba. Ini mereka ambil ini coba. Betul. Kalau memang khusus orang itu, ya kenapa kamu apa? Kamu ambil. Iya. Kamu Dipilih-pilih. menjadi bapakmu dia. Iya, pasrah aja. Bapakmu Paulus, memang bapak kami Paulus. Nah, coba ya. Ya memang kok. Jadi, nah ini kan, ini kalian ambil ini. Nah, ini kalian ambil. Nah, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Nah, ini kalian ambil ini. Ini kalian ambil. Padahal ini surat untuk orang Galatia. Nah, ini kalian ambil juga ini. Ini kalian ambil ini. Nih, ini kalian ambil. Ya, untuk menebus dosa. Ini kalian ambil ini. Semua giliran tadi nih. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia ambil separuh-paruh. Oh. Seharusnya kau jangan ambil ini, karena ini untuk orang Galatia, betul Pak Fano? Ya betul. Iya. Tuh. Nah ini yang saya minta dari Pak Jemi ini, jujur saja, apa sih salahnya? Ya jujur, memang saya anak Paulus, kan enak selesai kita Pak Fano, betul? Iya. Ya udah mengerti. Aku pun pengikut ajaran Yesus, mengerti. Ya udah, karena dia mengaku sebagai pengikut Paulus, jadi bapaknya lah. Iya, bapakmu, Mbak. Sudah selesai kita. Gampang kok. Selesai. Ya betul, Pak. Mantap. Jujurlah. Pak Fano, sabar dulu, giliran saya dulu. Apa yang menjadi tolak ukur sih ketika Paulus mengatakan dia bapa dari jemaat Korintus, dan Yesus mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi bapamu, hai orang Farisi dan ahli Taurat? Apakah yang menurut orang Kristen Yesus itu adalah Allah Bapa? Apa yang menjadi kontradiksinya? Tidak ada. Hanya satu tujuan dan iman orang Kristen, yaitu percaya Yesus Kristus sebagai Allah, yaitu Bapa pencipta langit dan bumi, dan Rasul Paulus itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Selesai, gampang. Baik. Berarti Jimmy ngaku anak Paulus atau tidak? Anak Tuhan, papi. Tuhan. Jadi ini Aduh, Pak Jemi. Itulah papi, kalian tidak udah ngaku aja memang Pak Fano, kami ini anak-anaknya Paulus, selesai kok gitu kan. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Nah, kalian harus menuruti teladannya Bapak Paulus. Betul Pak Fano? Ya, makanya taat Pak Jemi dengan ajaran Paulus. So, diklik di sini nih. Nah, di sini juga jadilah pengikutku. Ini kan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kau harus menjadi anak Paulus. Jadi diterangkan buat apa? Terserah saja Pak. Loh, ini tulisannya begini loh. Tulisannya begini. Pak Jemi jangan ambil hati ya. Karena nyata ini fakta. Tapi ya, kita melihat ya. Oke. Dari papi, kita berbicara tentang sosok Paulus ya. Karena Enggak, ini akui dulu saya anak Paulus. Karena kalau kau tidak mengaku berarti kau nggak ngikutin ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu orang-orang Kristen, turutilah teladanku. Nah, pertanyaannya, kau anak Paulus atau bukan? Gampang kok. papi, Berat memang Pak Fano, ini anak Paulus ini susah betul. Masa bapaknya nggak diakuin? Kamu ini anak durhaka loh. Nggak mengakui bapak. Anak durhaka kau ini. Tapi saya dari tadi bertengkar. Kau mau jadi anak durhaka? Mau kau? Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu.
Enak berdiskusi sama si Bapak Jenny ini. Enak berdiskusi. Kata-kata kita jadi. Nah, sebenarnya Yohanes 8:44 itu banyak yang kena Pak Vano. Nah, di situ iblis lah yang menjadi bapakmu sejak awal. Ia adalah pembunuh. Siapa yang pembunuh murid-murid dan jemaat? Siapa? Si Paulus. Cocok lah ini iblis lagi menjadi bapakmu. Silakan. Tapi silakan dulu. Sama Pak Vano. Oke, tepuk tangan untuk anak Paulus. Tepuk tangan yang dibawa untuk anak Paulus ya. Selamat. Nanti aku aja bikin di situ. Beringat aku ketawa betul, Pak. Aduh. Masa nggak mengakui bapak aja, macam mana kalau ditanya Anak durhaka dia Pak Vano. Anak durhaka loh. Nih, Aduh, ya ampun. anak durhaka. Tapi sabar dulu. Sabar, oke. Mana bapak? Coba kalau ditanya Pak Jemia sama Pak Jemi. Sabar, tapi saya jawab dulu. Saya jawab Pak ya. Jemi, Saya jawab. siapa bapakmu? Saya jawab Nggak dulu. ada. Atau udah kamu jawab sama? Durhaka. Iya, saya jawab dulu. Silakan bertanya dulu. Apa yang mau saya jawab? Silakan. Oke. Saya mau bertanya, apakah kau anak Paulus? Saya anak Tuhan. Durhaka. Itu saya bertanya balik. Apa berat? Bertanya balik. Berarti kau tidak mengikuti perkataan Paulus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, Jimmy, sebagai anakku. Oke, saya Turutilah bertanya teladanku. Betul gak Pak Vano? Saya bertanya tentang Quran dulu. Betul itu Pak. Saya bertanya tentang Quran dulu. Ngaku-ngaku anak Tuhan. Orang tulisannya anak Paulus kok. Gimana sih? Berarti Tuhanmu Paulus. Gimana sih? Maju kena, mundur kena Jimmy. Wah, udah selesai kalau ngobrol tidak nyambung ini. Bukan nggak nyambung. Kejujuran Bapak yang kami minta di sini loh. Dari tadi itu yang saya harapkan dari Bapak. Iya Pak Jimmy. Di masa dia nggak ngaku Paulus? Saya narasi dulu teman-teman. Jadi gini. Ya silakan anak Paulus, silakan anak Paulus, silakan. Di dalam iman kami ya, Yesus itu adalah Allah kami sendiri. Yang di dalam doa kami menyebut dia adalah Bapa kami yang di surga, yaitu Yesus. Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Nabi, Paulus itu nabi, bukan rasul, nabi. Dia itu rasul Pak. Mana? Ada itu Rasul Paulus. Oke. Nabi apa rasul? Rasul Pak. Oke, saya buka ya. Nabi itu Pak hanya dalam perjanjian lama Pak, batas zaman Yohanes. Oh berarti itu, oh iya ya. Berarti apa sih bedanya nabi dengan rasul bang? Coba. Iya, jadi saya jelaskan sekarang ini Pak. Ya. Iya. Inilah yang menjadi sabar, saya balikan kamera dulu. Iya. Ini menarik ini. Tunggu dulu sebentar dulu. Kalau begitu, karena dia bilang tadi, Pak Jemi bilang bernarasi Nabi batas sampai siapa tadi? Zaman Tapi dia ngaku ini aja, Paulus bukan nabi, itu aja Pak Vano ya. Dia gitu ya. Berarti ini benar-benar kau ini melawan bapakmu terus. Terus baca ini. Baca kisah para rasul ini baca. sabar, saya jelaskan Kisah dulu, para saya rasul jelaskan. 13 nomor 1 baca. Kau ini Sabar, saya jelaskan dulu ya, teman-teman. jangan dulu baca dulu. Tadi kau bilang Paulus bukan nabi. Tapi, sabar dulu Pak. Jadi saya jelaskan dulu arti nabi dan rasul supaya tahu membedakan siapa itu Paulus. Yang pertama, kita tahu bahwa nabi itu dia bernubuat tentang kedatangan sang Mesias. Sebagaimana nabi dalam perjanjian lama kan bernubuat tentang kedatangan Mesias. Bahkan Yohanes pun dia bernubuat tentang Mesias. Itulah suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Baik. Pada zaman Nabi Yohanes. Yang berikut, rasul itu beda sama dengan nabi. Rasul itu dia memberitakan tentang apa yang dia lihat dan dia raba, itulah yang dia bersaksi. Itulah tentang rasul.
Oh Jadi, iya, artinya begini ya, dapat poinnya, dapat udah tahu saya. Berarti Nabi itu bernubuat, kalau Rasul tidak. Iya, Rasul. Oke, Iya. oke. Buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1, buka. 13. Iya, baca Bapak, baca. Ini di layar. Nah ini nih, baca. Baca di layar. 13 nomor 1. 13 nomor 1. Nih, baca dulu. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem diasuh bersama dengan wilayah Raja Herodes dan siapa ini? Bapaknya tadi. Siapa ini? Siapa Jimmy? Bapaknya si Jemi tadi. Nabi dan pengajar. Ada nabi dan pengajar. Kau bilang tadi bapakmu bukan nabi. Sekarang saya nanya, siapa ini? Mengira sembilan dan Ayo. Oke. Iya, siapa ini? Nabi ini siapa? Nabi ini siapa? Gimana itu Raja wilayah Herodes dan Saulus? Siapa Saulus ini? Saulus itu adalah bidat Kristen. Bukan Paulus. Raja Yahudi. Ini Paulus. Oh, ini bidat. Iya, Saulus itu pekerja Yahudi. Oh, masa bidat jadi nabi? Nih. aduh. Pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius dari Kirene, Nahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Itu kan Saulus. Bapaknya. Saulus. Itu kan Saulus kan. Saulus itu dia namanya Saulus, baru ganti Paulus. Nah, makanya saya bilang, ngerti dulu. Saulus sebelum dia dinobatkan menjadi Paulus, dia adalah bidat Kristen. Tapi dia udah nabi. Ini udah nabi dia. Iya, jadi ngerti dulu, ngerti saja. Saulus sebelum dia menjadi Paulus, Oh, berarti sebelum jadi rasul dia nabi dulu. jadi badan pekerja Yahudi yang bertujuan untuk masukkan mereka ke dalam penjara. Loh, jangan ke sana, jangan ke sana. Kau baca dulu inilah. Kau baca dulu pelan-pelan ini, kau baca pelan-pelan dulu. Tidak ada Nabi Paulus. Ini baca dulu. Sabar. Jadi saya jelaskan dulu. Paulus itu dia mulai menjadi rasul pada saat dia diberkati oleh Ananias. Hah? Itu tidak. Jadi pada saat Ananias menyembuhkan matanya, disitulah dia dimulai angkat menjadi rasul di situ. Tunggu, sejak kapan dia menjadi rasul? Sejak kapan? Pada saat dia mulai sembuh dari matanya. Itu. Nah, terus? Pada saat itulah dia mulai menjadi rasul. Nah, ini siapa yang jadi nabi ini di sini? Itu kan Saulus. Ini siapa? Itu kan Saulus, Pak. Saulus. Oh, beda. Saulus dengan Paulus beda. Beda. Bedanya apa? Saulus itu kan pada saat nama ya. Namanya beda ya. Oke. Dia nggak mau ngakuin ini ya. Dia nggak mau ngakuin bapaknya Papano, nggak apa-apa. Tadi kamu bilang Paulus itu dipilih sejak menjadi rasul kapan? Dia dipilih saat bertemu Yesus dan Ananias menyembuhkan matanya di dalam Damsyik. Di situ Tuhan bekerja atas dia. Waduh. Ya ampun. Keringat Ya. aku. Paulus menjadi rasul pada saat dia dipilih oleh Yesus dengan perantaraan Ananias menyembuhkan mata dia di dalam Damsyik. Disitulah roh Tuhan bekerja atas dia dan mengangkat dia menjadi rasul. Karena dia memberitakan apa yang dia lihat dan dia dengar, dan itu yang dia rasakan dia memberitakan. Karena semua Paulus itu rasul begitu, menyampaikan apa yang benar-benar sudah ada. Kalau Nabi itu bernubuat. Oke, sabar ya.
Kamu ini mengingkari semua Bible. Masa bapakmu Nabi kok nggak akui? Aduh, kau ini. Sabar ya, kita buka data ya. Sabar dulu, ini agak lambat ini ya. Papi, Yuk, saya ini dulu ya, saya lanjut kerja dulu. sabar dulu. Satu lagi. Nanti jam 8 malam kita live lagi. Sabar. Satu lagi bang, satu lagi data ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Paulus itu dipilih sejak apa? Halo. Iya, monitor Pak. Ya, kau tadi katakan di mana sejak dipilih di mana? Pada saat dia masuk ke dalam Damsyik Pak. Oke, kita lihat data ya. Sabar. Apakah benar sejak dia di dalam? Nah, oke. Sabar. Galatia ini siapa? Tulisan siapa ini? Galatia siapa? Jimmy. Iya. Galatia tulisan siapa? Iya, itu surat kiriman Paulus Pak kepada jemaat di Oke, Galatia. coba baca apa di sini. Tetapi waktu itu Tuhan yang telah memilih aku Paulus sejak kandungan ibuku dan memanggil aku. Sejak dalam kandungan dia sudah jelas sudah. Jadi Paulus ini dari kandungan udah jadi rasul, tetapi waktu ia siapa ini? I besar, Tuhan ini Elohim ya, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Papi. Bantah lagi. Papi. Nanti malam juga baru kita live lagi. Tidak apa-apa. Saya terima ini semua. Ini masalah Tuhan, udah tinggalin aja dulu itu kerja, ini masalah Tuhan. Oke ya. Iya kerja dulu. Oke lah Pak Jemi ya. Bila seandainya ada kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon minta maaf Pak Jemi ya. Pak Fano, ayo. Kita hanya edukasi di sini ya. Iya. Nanti malam jam 8 begitu. Nah ini tugasmu ini Galatia 1:15. Paulus dipilih sejak kandungan ya. Kau bilang tadi sejak Ditagi sebentar itu Papi. Ditagi sebentar itu, ditagi. Oke, siap. Jam 3 utangnya, 3. Pukul 20 waktu Indonesia Barat tapi sebentar malam. Iya. Indonesia Barat. Saya di sini jam 10. Oke Pak Jemi, oke. Hati-hati Pak Jemi ya. Oke, Semoga teman-teman sehat. semua minta maaf. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Nanti kalau apa Pak, kejujuran ya. Jangan lupa kejujuran ya. Namanya Jujur diskusi ya. pasti ada ini. Jangan bilang lagi ya Paulus dipilih sejak Ananias. Jimmy, kau bilang jangan lagi dipilih sejak Ananias ya. Ini dari kandungan loh, dia sudah dipilih loh. Jangan lagi bilang rasul nanti ya, dia nabi ya. Terputar otak ini gara-gara Paulus. Memang iya Pak, susah orang dibuat siapa ini si Paulus ini. Iya, keliru. Pengikutnya selalu mempertahankan apa ajarannya. Entah mengapa nggak bertahan, tidak berpikir cerdas. Padahal ada lagi saya mau tanya sama Pak Jemi ini tadi, jadi nggak sempat lah karena dia mau turun. Kasihan Pak, udah terbongkar-bongkar sama saya tadi. Karena Nabi itu sebenarnya nggak habis di situ, masih ada lagi kata Paulus. Bahkan jumpa sama dia lagi banyak kali tuh. Nah ini makanya heran aku.
Bisa-bisanya ini dia jumpa sama Nabi. Tadi siapa lagi? Ada itu nanti Agabus lah dan yang lainnya. Ya, oke Jimmy ya, salam sama Bapak nanti ya. Salam ya, bilang dari Pak Fano. Anak durhaka tidak ngakuin bapaknya. Jadi aku enggak punya bapak saya. Ya. Astaga. Anak durhaka kau ini penuh. Apa Jimmy? Inilah yang selalu saya pertanyakan kepada saudara-saudara saya yang meyakini saya kepada orang lain. Kenapa kalian tidak mau mendengarkan perkataan Yesus sendiri? Kenapa harus orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang kalian apa? Ini aja lah tadi, ya kan? Kalau disimak baik-baik dia itu, ya kan? Oh, dari sini saja udah ngawur, udah nggak cocok lagi, ya kan? Menurut saya pribadi. Ya. Jadi ayat itu rancu Pak Fano. Di ayat itu kan Paulus sudah dipilih sejak dalam kandungan, kan gitu. Nah, artinya perbuatannya selama dia belum sadar itu sudah rasul dia di situ. Waktu dia menganiaya jemaat, ya kan? Udah nabi, Dia sudah nabi di situ. Karena dia dipilih dari kandungan. Iya, Kan tapi gitu. pertanyaan papi, apakah memang begitu perbuatan nabi sesungguhnya? Aduh. Nah, ini yang saya apa? Ada lagi yang apa nanti menjelaskan perbuatan siapa ini si Paulus, si Saulus namanya sebelum Paulus. Ketika apa nanti baru disebut Paulus ya di Kisah Para Rasul 8 kalau nggak salah ayat 58. Terakhir mereka bumbun ya si Stefanus. Mereka ambillah jubah rasul-rasul ini seperti beginilah mungkin mereka pakai. Makanya orang-orang dulu yang pakai jubah ini tidak sembarangan, hanya yang menginjil atau imam atau rasul ya yang pakai terkhusus itu, gak sembarangan makainya. Tetapi mungkin si Paulus memakai, orang-orang Israel pun yang sudah tercerai berai di negara lain ditengok dia, oh ini rasul ini karena baju-baju begini nggak sembarangan orang make, kira-kira begitu. Pak Fano sudah tahu belum? Sebenarnya hukum Taurat itu masih berlaku kepada mereka, Pak. Baca di Sama siapa? bagi Sama Kristen, bagi Kristen, iya. Hukum Taurat itu masih berlaku. Tidak menghargai orang tua harus gitu loh. Baca aja di Roma 1. Roma 1 itu kan hukum di bawah, Pak. Coba baca dari 26. Itu kepastikan